Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Lustria, NPM 1815310091. Saya dari kelas 7 reguler 1, klaster 2 keuangan B, dosen pengampu Ibu Gebi Citra Ananda, SEMM, mata kuliah Treasur. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengajuan kredit usaha rakyat yang disingkat menjadi KUR di Bank BSI Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, saya sudah menyediakan poin-poin yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada pengertian KUR. Yang kedua, tujuan KUR. Yang ketiga, jenis-jenis KUR yang disediakan BSI. Yang keempat, biaya dan tarif. Yang kelima, kriteria penerimaan KUR. Yang keenam, persyaratan umum. Yang ketujuh, persyaratan dokumen. Yang kedelapan, cara pengajuan KUR di BSI. Sebelum saya menjelaskan mengenai tata cara pengajuan KUR, saya terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian KUR. Kredit usaha rakyat atau KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dan pola penjaminan. Program KUR dimaksud untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyaluran KUR. Dana KUR yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM, individu atau perseorangan, badan usaha, atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan. Program kredit usaha rakyat ini merupakan sebuah langkah baik untuk kemajuan ekonomi. Meskipun skala menengah ke bawah, namun UMKM merupakan salah satu bagian penting dalam roda perekonomian nasional. UMKM berperan dalam membuka lapangan pekerjaan. Tujuan KUR untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengakses permodalan. Majunya UMKM yang merupakan bagian penting dalam roda perekonomian negara akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka kemiskinan. Jenis-jenis KUR yang disediakan BSI. Yang pertama ada KUR Supermikro. KUR Supermikro, Bank BSI menawarkan pinjaman hingga maksimal 10 juta kepada nasabah yang mengajukan KUR Supermikro. Maksimal pinjaman yang diberikan memang tidak terlalu besar, namun tetap bisa membantu UMKM untuk mendapatkan modal usaha. Yang kedua ada KUR Mikro. KUR Mikro dengan plafon pinjaman 10 juta sampai 50 juta, syarat pinjaman KUR Bank BSI tersebut cukup mudah dan bisa digunakan untuk modal kerja ataupun modal investasi yang nantinya membantu para UMKM mendapatkan modal usaha. Yang ketiga, KUR kecil. Bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman dalam jumlah besar, mulai dari 50 juta sampai 500 juta, bisa mengajukan KUR kecil. Plafon yang diberikan sangat besar, jadi wajar apabila syarat pengajuan pinjaman KUR Bank BSI tersebut lebih ribet dibandingkan KUR Supermikro ataupun KUR Mikro. Mengingatkan pinjaman ini berbasis syariah, maka akan menggunakan akad pinjaman meminjam sesuai dengan syariat Islam, di mana akad yang digunakan adalah murabah dan ijarah untuk KUR Supermikro dan KUR Mikro.
Sedangkan untuk kur kecil menggunakan akad murabahan, ijarah, dan MMQ. Akad tersebut bisa menjadi bukti bahwa adanya kesepakatan antara nasabah dan pihak bank terkait dengan margin pinjaman yang setara 6% per tahun. Biaya dan tarif. Nah, yang membedakan antara pinjaman KUR dan Bank BSI dengan pinjaman bank lainnya adalah tidak dikenakan bunga. Sebagai gantinya adalah margin pinjaman setara 6% per tahun. Selain itu, nasabah tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya provisi sehingga bisa mendapatkan dana pinjaman secara utuh tanpa adanya potongan. Untuk tujuan kredit kerja memiliki jangka waktu pinjaman 3-4 tahun, sedangkan kredit investasi mencapai 5 tahun. Kriteria penerima. Yang pertama, calon debitur tidak sedang menerima kredit untuk usaha lain dari perbankan atau kredit program dari pemerintah. Namun, untuk kredit konsumtif seperti KPR, kredit kendaraan bermotor, dan lainnya masih diperbolehkan. Yang kedua, menyerahkan surat keterangan lunas dari bank sebelumnya, khusus bagi UMKM yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, namun sudah melunasi kewajiban atas pinjamannya. Yang ketiga, khusus untuk KUR mikro, tidak ada pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Yang keempat, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur, keputusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan bank penyalur. Yang keenam, ada persyaratan umum. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan. Yang keempat, memiliki riwayat kredit perbankan yang baik. Yang kelima, tidak sedang memiliki pinjaman perbankan di bank lain ataupun di Bank BSI, kecuali KPR dan KKB. Yang ketujuh, persyaratan dokumen. Yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga dan akta nikah bagi nasabah yang sudah menikah. Yang ketiga, bukti legalitas usaha minimal surat keterangan usaha dari kelurahan ataupun instansi terkait lainnya. Yang keempat, untuk pengajuan KUR kecil harus menyertai fotokopi NPWP, fotokopi dokumen anggunan. 8. Cara pengajuan KUR di BSI. Langkah pertama, UMKM mengajukan aplikasi KUR dengan memberikan surat permohonan KUR kepada pihak bank penyalur. Permohonan tersebut disertai persyaratan dokumen lainnya seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan, dan sebagainya. Langkah kedua, bank penyalur akan mengevaluasi dan menganalisa kelayakan usaha UMKM tersebut berdasarkan data-data dari permohonan UMKM tersebut. Langkah ketiga, jika bank penyalur menganggap usaha UMKM layak, maka mereka akan menyetujui permohonan KUR. Keputusan ini sepenuhnya kewenangan bank tanpa ada peran pemerintah. Langkah keempat, setelah disetujui, bank dan UMKM menandatangani perjanjian kredit. Langkah terakhir, UMKM wajib untuk membayar cicilan pengembalian KUR kepada pihak bank hingga lunas. Tidak disyaratkan menggunakan jaminan apabila mengajukan pinjaman KUR supermikro dan KUR mikro. Sedangkan untuk KUR kecil wajib menggunakan anggunan atau jaminan berupa BPKB, SHM, SHGB, AJP atau letter C. Demikian dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.